bahwasanya pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai PSAP yang kelima. Ya. Nah, pada PSAP yang ke-6 ini berbicara mengenai akuntansi investasi, begitu ya. Jadi, berbicara mengenai akuntansi investasi ini pada sektor publik ini lazim terjadi gitu ya. Lazim terjadi dan juga disajikan pada laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu disajikan pada neraca ya. Nah, ini. Nah, tujuannya apa gitu ya? Nah, tujuan pernyataan standar PSAP 6 tentang investasi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi, terutama untuk pengungkapan informasi penting yang lainnya yang harus disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, terkait dengan item-item investasi ya, harus disajikan, itu tujuannya. Nah, ruang lingkupnya yang mengatur perlakuan akuntansi jangka pendek maupun juga jangka panjang. Ya. Jadi, penyajian item investasi baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang meliputi recognition, pengakuan gitu ya. Kemudian klasifikasi gitu ya. Kemudian pengukuran ya, kemudian juga metode akuntansi investasinya ya, serta penyajian dan pengungkapannya di laporan keuangan ya. Dan bentuk-bentuk investasinya di sini dilakukan oleh siapa gitu kan. Pertama mulai dari entitas pemerintah pusat, itu pasti ada item investasi. Pemerintah daerah apalagi gitu kan. Misalnya item investasi ini adalah penyertaan modal ya, penyertaan modal kepada BUMD misalnya. Ini banyak terjadi ya. Penyertaan modal kepada PDAM, penyertaan modal kepada PD Pasar, penyertaan modal kepada Bank BPD. Nah, itu bentuk investasi semuanya. Gitu ya. Atau juga bentuk investasi lainnya berupa investasi pada BLU ya, Badan Layanan Umum ya. Atau juga sepanjang yang tidak diatur di dalam PSAP BLU ya, untuk laporan keuangan konsolidasi. Nah, itu praktik-praktik investasi gitu ya. Artinya ruang lingkupnya. Dan kemudian juga di PSAP 6 ini investasi ya tidak mengatur mengenai ya penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas. Nah, jadi yang setara kas tidak dibahas gitu ya. Kemudian joint arrangement ya, joint arrangement yang meliputi joint operation ya, atau orang menyatakan BOT ya, will on transfer, atau juga bentuk ventura ya, joint venture. Nah, ini nggak diatur ya. Bagaimana mekanisme joint venture, bagaimana mekanisme joint operation, itu nanti peraturan tersendiri biasanya ya. Yang nggak diatur di dalam PSAP kan lahir peraturan sendiri, apakah dia Perpres, apakah Permendagri, begitu kan. Nah, itu. Atau juga aset yang dikerjasamakan. Nah, ini udah ada nama apanya ya, nama aturannya bisa berupa peraturan Menteri Keuangan atau juga bisa peraturan Menteri Dalam Negeri gitu ya, yang untuk aset yang dikerjasamakan ya, seperti jalan tol misalnya. Nah, itu nggak diatur itu di dalam PSAP. Atau juga properti investasi gitu ya. Nah, ini juga nggak diatur ya di dalam PSAP ini. Nah, jadi yang diatur apa saja? Nah, diatur adalah bentuknya, bagaimana memperoleh pendapatan yang diatur di dalam yang teratur dalam jangka panjang ya. Artinya Pemda itu melakukan penyertaan, misalnya Pemkab Tapanuli Selatan yang melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut senilai 100 miliar misalnya. Itu adalah investasi jangka panjang ya. Atau juga dalam rangka manajemen kas jangka pendek gitu ya. Diinvestasikan pada bank ya, deposito ya kan 3 bulan misalnya dengan bunga sekian gitu kan. Itu adalah investasi jangka pendek ya. Boleh gitu ya. Tersaji gitu ya. Sepanjang Pemdanya punya dana begitu. Jadi klasifikasinya meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang ya. Jadi sifatnya yang jangka pendek itu resikonya rendah ya. Kemudian dapat diperjualbelikan secara bebas gitu ya. Kemudian ditujukan dalam rangka manajemen kas. Nah, itu tujuan dari investasi jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang, investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka
mengendalikan suatu badan usaha. Nah itu tadi ya, penyertaan modal pada PT Bank Sumut, gitu kan, penyertaan modal pada PDAM, penyertaan modal pada PD Pasar. Nah ini ada naskah akademiknya ya. Saya tahun lalu mengerjakan itu ya, naskah akademik Pemkab Dairi, gitu kan. Mereka melakukan penyertaan modal pada PT Bank Sumut. Nah itu semuanya adalah investasi jangka panjang, gitu ya. Dan investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan ya yang dengan hari ini adalah dengan pihak lain. Nah itu dia ya. Dan juga investasi yang tidak dimasukkan untuk dicairkan ya dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Nah itu deposito lah ya, deposito berjangka. Ada Pemda melakukan itu, banyak ya. Nah itu. Nah kalau investasi jangka panjang pun dikelompokkan lagi gitu ya, meliputi investasinya yang permanen atau juga investasi yang non permanen gitu ya. Jadi kalau investasi yang permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen. Nah, seperti apa? Ya penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah. Ya itu tadi sifatnya jangka panjang ya, penyertaan Pemkab Dairi kepada PT Bank Sumut gitu kan, yang dibuat harus ada kajiannya gitu ya. Nah, ini yang dimiliki oleh pemerintah ya. Itu. Kemudian juga investasi yang non permanen ya, untuk tidak dimiliki secara permanen ya, seperti misalnya obligasi gitu ya, surat utang jangka panjang ya. Kemudian juga penanaman modal ya dalam bentuk proyek pembangunan gitu kan, bendungan, irigasi gitu ya. Atau juga dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan juga investasi non permanen lainnya. Nah, jadi inilah kelompok-kelompok yang namanya investasi jangka panjang ya. Disajikan di mana? Di neraca ya. Neraca bisa di neraca pemerintah pusat, ya bisa di neraca di pemerintah daerah, bisa neraca di BLU gitu kan. Jadi mau mengatur mekanismenya ya ini. Nah itu. Boleh kita ya sambil diskusi, kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya, silakan. Nah, kemudian juga untuk recognition-nya, pengakuannya gimana gitu ya. Nah, untuk pengakuannya kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial ya atau juga jasa potensial di masa yang akan datang, suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah ya. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal ya, reliable gitu ya. Nah, jadi bagaimana mengukurnya? Nah, diperkenankan harus mengetahui nilai perolehan ya. Artinya pada saat penyertaannya itu berapa, ya 2 miliar, 3 miliar, nah itu sebagai nilai perolehan. Kemudian juga disajikan berdasarkan pada nilai wajar, ya nilai wajar atau fair value, gitu ya. Juga nilai nominal, ya artinya investasi yang tidak memiliki pasar aktif, gitu ya. Dan juga nilai bersih yang dapat direalisir, gitu ya. Artinya investasi untuk kesehatan atau juga penyelamatan perekonomian. Nah ini cara mengukurnya ya, yang disajikan di neraca itu, gitu ya. Jadi bukan hanya nilai historis, gitu ya. Nilai historis kan itu nilai perolehan ya. Nah itu ya. Dan metodenya, nah sama ya, kalau di dalam mungkin waktu kita S1 gitu kan, itu kan ada bukunya Alan R. Rabbit gitu ya, akuntansi keuangan gitu ya. Nah kalau kita mau menginvestasikan itu ada ketentuannya gitu ya. Ketentuannya adanya metode akuntansi investasi itu diakui dengan metode cost method ya, atau disebut dengan metode biaya dan juga metode ekuitas gitu kan. Nah, kapan diakui sebagai metode biaya dan kapan diakui sebagai metode ekuitas? Nah, jadi metode biaya diakui, dicatat sebesar biaya perolehan ya atas investasi tersebut, diakui sebesar bagian hasil yang diterima ya. Tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha ya atau badan hukum. Nah, sedangkan metode ekuitas ya, pengakuan awal investasi dicatat sebesar biaya perolehan ya, dan ditambah bagian atau juga laba atau dikurangi dari bagian pemerintah setelah
tanggal perolehan ya. Berkaitan dengan dividen bagaimana? Nah, berkaitan dengan dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen ya. Nah, jadi pembagian dividen diakui sebagai piutang dan juga mengurangi nilai investasi gitu ya. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai dicatat sebagai pendapatan hasil investasi ya dalam laporan realisasi anggaran. Nah, jadi LRA itu mengcover terkait dengan apa ya penerimaan dividen itu. Kemudian penyesuaian terhadap nilai investasi diperlukan akibat adanya perubahan ekuitas badan usaha menerima investasi, misalnya ada perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset ya. Dengan penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau juga pengurang ekuitas. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan metode investasi ya, yang diakui dalam SAP, yaitu metode biaya dan metode ekuitas ya, atau cost method dengan equity method. Nah, itu. Nah, jadi kalau dia metode biaya, investasinya kriterianya berapa persen? Nah, kalau dia kurang dari penyertaan modal itu kurang dari 20%, maka dianggap metode biaya. Nah, ini ya. Kalau misalnya metode ekuitas apabila rank-nya 20% sampai dengan 50% dari investasi ya. Kalau kurang dari 20%, kalau kurang dari 20% diakui sebagai metode biaya. Kalau lebih dari 50% diakui sebagai metode ekuitas ya. Nah, jadi metode ekuitas itu kepemilikannya di atas 20%. Nah, itu. Nah, bagaimana pengakuannya? Nah, kalau misalkan tadi ada penyertaan modal gitu kan. Pemkapda ini menyertakan modal kepada pemerintah provinsi melalui badan usaha milik daerah yang namanya Bank Sumut misalnya kan. Nah, lantas Bank Sumut mengumumkan pembagian dividen pada RUPS-nya gitu kan. Maka pemerintah daerah yang melakukan penyertaan yang merupakan investasi tadi mendapatkan pendapatan ya berupa pendapatan dividen. Nah, jadi pendapatan dividen pada saat diumumkan itulah tadi yang namanya jurnal terutang dividen gitu ya. Dan pada saat pembayaran nantinya masuk pada laporan realisasi anggaran ya. Nah, jadi bunga deposito, bunga obligasi yang menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi ya pada neraca. Nah, itu disajikan pada neraca ya. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek maupun juga investasi jangka panjang ya berupa pendapatan dividen tunai. Nah, jadi dividen ya hasilnya. Ya, pasti orang kalau investasi itu harapannya ada dapat pemasukan gitu kan. Nah, pemasukannya itulah namanya dividen ya. Jadi dividen itu berupa dividen tunai setelah diumumkan di rapat umum pemegang saham. Nah, itu ya. Jadi dapatnya jelas yang namanya dividen ya setelah RUPS. Nah, itu. Silakan kalau ada mau bertanya. Nah, kalau investasi negatif bagaimana? Nah, bisa terjadi ya. Pemda mengalami investasi negatif. Misalnya apa? Misalnya pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerahnya adalah pemerintah daerah, gitu kan? Misalkan pada saat pendirian badan usaha milik daerah, penyertaan modalnya 50 juta. Setelah berlangsung 1 tahun rugi misalnya. Nah, maka uang negara hilang kan 50 juta. Ya, maka dalam hal itu disebut dengan investasi negatif. Nah, ini. Jadi investasi negatif kalau metode ekuitas maka diakui sebagai rugi gitu ya. Pengakuan bagian rugi dalam investasi yang disajikan pada neraca ya. Jadi mengurangi nilai investasinya. Berkuranglah misalnya penyertaan modal total 4 miliar. Karena ada salah satu desa badan usahanya rugi 50 juta, maka 4 miliar dikurangi 50 juta. Nah, jadi sisa investasinya nilai realisasi bersihnya 3,95 gitu ya. Tuh. Jadi pengakuan bagian laba dapat kembali dibukukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui ya pada saat investasi.
Itu. Jadi diakui sebagai investasi negatif ya. Jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif, maka pemerintah memiliki tanggung jawab hukum. Nah, itu konsekuensinya hukum ya. Kalau investasi negatif, karena yang dirugikan adalah negara gitu kan, daerah, karena itu uang negara ya. Investasi itu uang negara, maka dampaknya ada dampak hukum. Bisa diaudit inspektorat ya, kenapa rugi gitu kan. Nah, jadi akhirnya bisa ke pidana. Bisa juga pelepasan investasi gitu ya. Nah, jadi diperbolehkan, bukan nggak boleh gitu kan. Mekanismenya di dalam SAP dia diakui gitu ya. Jadi ada pelepasan aset investasi pemerintah, bisa berupa penjualan gitu ya, bisa berupa pertukaran ya, pemekaran kabupaten baru, maka pertukaran ya, atau bisa juga pengalihan gitu ya, nilai investasi itu. Jadi bukan harus dikembalikan gitu ya, tapi bisa di dalam bentuk pelepasan ya. Nah, itu. Nah, jadi penyajiannya ya diakui ya sebesar nilai investasinya, kemudian diakui jenis-jenisnya, ya kemudian diakui juga perubahan klasifikasi pos investasinya, kemudian juga perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi ya. Nah, itulah yang terkait dengan yang namanya investasi ya. Jadi dengan demikian kesimpulannya bahwasanya investasi itu bukan dilarang ya pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, pada BLU, nah itu ya diakui ya secara standar akuntansi gitu ya. Jadi pengakuannya ada dan diperbolehkan gitu ya. Dan juga ada mengakui dividen ya atas pendapatannya dan juga mengakui adanya investasi negatif tadi gitu ya. Nah, baik, silakan ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian. Silakan. Nah, kalau bisa kita minggu depan mulainya startnya jam 10 aja ya. Bagaimana? Boleh Pak, baik Pak. Ya, boleh ya. Karena kebetulan saya